sepak bola ya. Kita bahas dua match dari Serie A. Yang pertama ada Inter yang menang 4-2 lawan Empoli ya. Sebelumnya Inter nih agak kaget ya kalau melihat ya. Mereka ini terkejut dengan apa? Dengan Empoli lah ibaratnya. Dan siapa namanya, Inter ini di babak pertama praktis mereka nggak bisa mengeluarkan permainan terbaik mereka lah. Cuman ya selepas ruang turun minum, barulah mereka coba bermain seperti biasanya dan mereka bisa menang 4-2 dan Diallo cetak 4 golan. Sekali lagi ini membuktikan bahwa Inter ini masih salah satu calon kuat juara, karena mereka sudah buktikan ketika mereka tertinggal lebih dari 1 gol terlebih dahulu. Dan ini gue bilang peran Inzaghi cukup besar ya di sini. Karena apa? Karena dia bisa membangkitkan motivasi para pemain lah yang sempat down kalau gue lihat tuh selepas tuh minum. Cuman ketika mereka coba masuk ke babak kedua, mereka muncul confident lagi, dan ini kalau gue bilang peran Inzaghi yang bermain lah. Lalu dari Juve, nah bedanya dengan Juve adalah Allegri nggak mampu membangkitkan motivasi pemain. Genoa menang 2-1, sebelumnya sempat tertinggal 1-0, dan ya Juve dengan Allegri ini kalau gue bilang nggak akan kemana-mana juga. Itu dengan skuad yang kalau gue bilang Juve ini skuadnya cukup mewah dibanding Napoli, cuman ya dari sisi mentalitas, dari sisi permainan Allegri ini ya nggak banget lah ibaratnya. Lu mending hire seorang pelatih nggak harus dari Italia, tapi yang lu lebih bisa punya filosofi bermain, lu yang lebih bisa untuk kasih sebuah sistem lah ke Juve, nggak kayak Allegri. Allegri ini kan ngebebasin pemainnya untuk ya lu lakuin apa yang lu bisa, nggak jauh beda lah sama Ancelotti sama Zidane. Cuma bedanya dua pelatih ini mereka bisa bangkitin motivasi pemain, sedangkan Allegri gue nggak melihat itu. Dia ketika unggul 1-0 ya udah nggak ada ekspresi lu harus ngapain nggak ada. Jadi ya untuk Juve ya musim ini mungkin mereka akan tetap berada di peringkat keempat sama seperti musim lalu. Jadi kalau orang bilang wah Allegri lebih bagus dari Pirlo bla bla segala macam, ya nggak ada bedanya Allegri sama Pirlo. Justru Pirlo ya kalau gue bilang nih harus diberi kesempatan coba di tim kecil dulu, karena kemarin kan di musim debutnya dan langsung dapat peringkat keempat kan. Dengan Allegri ini udah beberapa tahun ngelatih, dan ketika dia diberi skuad yang nggak begitu mewah, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, itu beredar juga ya, gue juga baru baca, dan beritanya ini baru sekitar berapa jam yang lalu bahwa Chelsea resmi diakuisisi oleh konsorsium dari Amerika yang dipimpin oleh si Todd Boehly itu ya, oleh Todd Boehly dengan berapa rekannya lah, termasuk yang orang Swiss itu kan, siapa itu kemarin yang dia mau beli Chelsea juga. Nah, si Todd Boehly ini dengan beberapa rekan kerjanya ini, mereka juga punya klub Lakers di Amerika dan banyak lah, lalu punya perusahaan klub Nine segala macam. Dan Chelsea dibayar seharga 2,5 miliar pound, di mana hasilnya akan disumbangkan ke yayasan amal sesuai dengan kontrak kerjanya, kesepakatan bersama lah. Dan apa namanya, dan dia si Todd Boehly ini akan invest sebesar 1,32 miliar pound ke Chelsea. Cuman di sini yang gue lihat untuk Chelsea ya, untuk para pendukungnya, mereka ini pengen dari Arab segala macam, bla bla segala macam ya. Cuman nggak ada kabar juga yang beredar, dan si Amerika ini dia yang paling getol ingin beli Chelsea. Cuman ya lu jangan terlalu banyak berharap dengan kepemilikan dari Amerika ini. Kenapa? Karena mereka ini kan murni bisnis, ingin mencari keuntungan dari mereka punya properti lah. Kayak contoh gampangnya kayak MU, Chelsea, bukan Chelsea, Liverpool, Arsenal. Jadi mereka invest tidak terlalu banyak ya, walaupun nggak terlalu banyak, cuman setidaknya mereka bisa bisa bersaing dan mereka coba ambil untung. Dan ya kan para pendukungnya bilang oh nggak mau dengan
Amerikanya segala macam ya. Justru lu sekarang diselamatkan. Kenapa? Karena kalau lu tidak di klub ini tidak dijual sesuai dengan tenggat waktu yang beredar, klub ini akan dibubarkan. Jadi lu nggak punya klub Chelsea lagi, dan satu-satunya yang mau beli ya sekarang si Amerika ini. Ya seharusnya lu sebagai pemilik, sebagai pendukung Chelsea ya lu harusnya bersyukur lah. Nah cuman kan apakah Chelsea ini bisa sukses atau enggak, nah ini masih tanda tanya. Kan yang sudah confirm bertahan kan si Tuchel sebagai pelatih, cuman belum dengan pemilik baru kemarin, dengan direksi yang ada si Granovska dan Peter Cech, dan itu katanya juga mau dipertahankan kan mereka berdua. Jadi seharusnya kalau klub ini bisa berjalan sesuai dengan sesuai dengan caranya mereka, seharusnya bisa bersaing lah minimal. Mungkin tidak sejor-joran waktu zamannya Homan, cuman di bawah Tuchel seharusnya si Chelsea ini bisa bersaing. Karena kan sekarang Chelsea ini kalau orang bilang Tuchel jelek segala macam ya, itu selain faktor itu juga ada faktor kedua, yaitu ya lu ini lagi diterpa banyak isu. Jadi suasana internal tim lagi nggak harmonis dalam artian ya nasibnya nggak menentu, dan lu harus juga bekerja. Nah itu kan nggak enak banget, dan di sini peran Tuchel ya coba menyatukan yang ada lah. Dan kalau gue bilang mereka masih bisa tembus final Piala FA ini sudah merupakan sudah merupakan prestasi juga di tengah banyak isu yang beredar. Oke?